Apa? Kuliah? Ngapain kamu kuliah? Anak perempuan itu tidak usah kuliah-kuliahan. Ujung-ujungnya juga di dapur. Udahlah, kamu langsung kerja aja. Gak usah kuliah-kuliahan. Ngapain? Itu tuh cuma ajang pemborosan uang. Lagian kamu mana mampu untuk itu. Kuliah? Kamu udah dengar kata mama kamu tadi? Kan udah dibilang, gak usah. Kamu ini keras kepala sekali sih. Jadi anak bisa gak sih jangan egois? Pikirin pendidikan kakak dan adikmu. Itu yang terpenting sekarang. Beneran ya mah, pokoknya aku mau masuk SMA itu, titik. Iya sayang, boleh. Minggu depan aku udah mulai kampus lagi nih, Pak. Besok kita pergi bersama untuk membeli alat tulisnya ya. Oh, iya. Iya aku juga mau. Iya, nanti kan kamu ikut juga. Oh iya ya. Egois bagaimana sih maksud kamu? Kamu tuh kalau jadi orang harus mau ngalah dong. Apalagi ini, untuk kakak dan adikmu sendiri. Masa kamu gak mau? Udah deh, gak usah mempeributkan mengenai itu lagi. Kamu mendingan cepet deh sana cari kerja. Tiap hari di rumah terus, cari kerja sana keluar. Jangan taunya minta mau kuliah aja terus. Ya sudahlah, seterah kamu. Kalau kamu tetap mau nekat ngelanjutin sekolah-sekolahanmu itu, cari aja uangnya sendiri. Terus pakai deh untuk sekolah-sekolahanmu itu. Itu aja aku repot. Aduh, bosan mama lihat kamu tiap hari di rumah ini. Nganggur aja terus kamu ya. Kapan dapat kerja? Terus aja bilangnya lagi nyari. Tapi apa hasilnya? Nggak ada. Awas saja ya, jika dalam waktu 3 harian ini kamu tidak mendapatkan kerja, mama usir kamu dari sini. Repotin banget sih kamu. Apain coba saya lahirin kamu dulu ya? Kalau dipikir-pikir, bodoh juga saya mau ngelahirin anak kayak kamu. Bawa sial saja. Gabi, bangun. Gabi. Hei. Gabi, bangun. Kamu dengar gak sih kata mama? Bangun. Dasar malas kamu ya. Udah sana cepet. Mandi habis itu sarapan. Tidur aja kamu dari tadi. Udah sana cepet. Mama gak mau ya sampai tahu kamu naik bus. Masih muda tapi udah malas banget jalan. Bukan masalah malas tidak malasnya. Dia pikir tidak jauh apa dari rumah ke tempat kerja. Lagian itu kan uangku. Kenapa dia sih yang repot? Dasar pelit. Benar kan? Hei Gabi. Iya ma, ada apa? Ini, mama lagi malas cuci piring. Kamu masih lama kan masuknya? Untuk perjalanan ke sananya, kamu gak usah khawatir. Kan kamu tinggal lari aja. Jadi seharusnya bisa kan? Aku tidak bisa ma. Tempat kerjaku itu jauh. Nanti aku bisa telat. Kamu ini alasan aja terus. Udah cepet, gak akan terlambat. Kan kamu bisa lari. Gitu aja kok susah banget sih kamu ini. Emang gak ada berbaktinya ya. Gabi. Apa? Hari ini gajian kan? Nanti setoran jangan lupa. Jangan sampai gajimu terpotong lagi loh ya. Iya. Bawel banget sih. Emang bener-bener gak ada otaknya ya. Udah tahu aku sedang terlambat, malah disuruh-suruh. Dasar wanita tua gila. Selamat pagi. Oh iya, pagi juga. Si wanita pemakan gaji buta ini lagi. Aku benar-benar benci melihatnya. Bukannya bantu bersih-bersih, malah bermain handphone. Kasihan loh. Mengapa orang sepertinya harus kerja sih? Bukannya mempermudah ini malah mempersulit. Aku harap dia segera berhenti dari sini. Kak, mau kemana? Tadi pagi kakak tidak bersih-bersih kan? Ya sudah, sekarang bersih-bersihnya. Setelahnya barulah pulang. Besok aja deh aku bersih-bersihnya. Aku capek, mau pulang. Seharian kerja sih. Lagian itu juga kan ada Luke yang ngebantu kamu. Seharusnya udah cukup kan? Yaudah aku pulang dulu ya.
Sudahlah, tidak usah marah-marah lagi. Aku akan membantumu, jadi tenang saja, oke? Sudahlah, kamu pulang saja. Kamu sudah cukup untuk hari ini, jadi pulanglah. Aku tidak apa-apa kok di sini sendirian. Sudahlah, tidak apa-apa. Sini aku bantu. Kalau begitu, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Wanita pemalas itu benar-benar membuatku naik darah. Untung saja lu mencegah. Kalau tidak, sepertinya aku akan memakinya di situ juga. Lagian apa-apaan perkataannya itu? Capek habis kerja. Emangnya dia dari tadi ada kerja ya? Lagian emang dia sendiri yang capek karena kerja? Dia pikir aku dan lu tidak. Wanita gila. Aku benar-benar tidak tahan jika harus bersama-sama dengannya terus. Secepatnya aku harus pindah. Jika aku terus-terusan berada di situ, sepertinya aku akan gila menghadapinya. Mungkin sekali aku harus menjambaknya. Siapa ini? Si wanita bodoh ini lagi. Apalagi kali ini? Setelah aku berikan semua itu, bahkan dia tidak berterima kasih sama sekali. Lagi pula dia siapa aku, sampai-sampai aku diwajibkan untuk merespon pesannya dengan cepat. Dasar wanita bodoh itu, merepotkan saja. Untung saja aku orang tidak enakan. Kalau tidak, pasti aku akan menolaknya. Kenapa aku harus terlahir di lingkungan yang seperti ini sih? Benar-benar membuatku menderita. Aku harap ada tempat di dunia ini yang bisa membuatku hidup dengan damai dan aman, yang pastinya tidak dilarang untuk mendapatkan apa yang aku mau. Aku benar-benar berharap untuk yang satu itu. Aku ingin kuliah. Gabi, Ada apa? aku dengar-dengar rumahmu ada di Jalan Helix ya. Dan kebetulan aku searah denganmu. Bagaimana jika kita pergi bersama? Aku tidak langsung pulang ke rumah sih. Tapi kita apa? Ayo. Mengapa ekspresinya seperti itu sih? Kan aku jadi takut. Apa jangan-jangan dia punya niat jahat lagi padaku? Makanya mengajakku pulang bersama. Aku harap tidak. Ada apa? Kenapa kau berhenti? Itu tadi bunyi perutmu kan, Lu? Kamu lapar? Iya benar. Itu tadi suara perutku. Maaf, mengganggu ya. Oh, tidak. Berarti selama ini ekspresimu itu menunjukkan bahwa kamu sedang menahan lapar. Aku kira karena kamu ingin bertindak kriminal padaku. Ya tidak lah. Ya sudah, ayo kita jalan lagi. Mengapa begitu buru-buru sih? Karena ini sudah malam dan aku ingin istirahat. Bagaimana jika kita pergi makan dulu? Kalau rumahmu kamu bilang searah denganku, berarti rumahmu itu masih jauh. Jadi bagaimana? Ayo yuk, tenang saja, tempatnya dekat kok. Aku tidak ada uang untuk itu. Uangmu sudah habis. Bukankah gajian baru 3 hari yang lalu? Kamu kemana kan semua uangnya? Bukan bermaksud apa-apa, tapi sepertinya tidak masuk akal. Apa uangmu dicuri? Tidak, aku hanya memberikan semuanya pada ibuku. Oh, sepertinya aku sudah tahu apa penyebabnya. Sepertinya itu bukan kamu kasih deh, tapi memang diminta kan?
Tidak kok. Luk, sudahlah, tidak usah bersandiwara lagi. Aku tahu itu kok. Kamu benar-benar serba tahu ya. Bukan aku yang serba tahu, tapi ekspresimu itu loh, menunjukkan semuanya. Tapi tidak mungkin kan ibumu itu mengambil semuanya? Paling hanya mengambil setengahnya saja. Jadi kemana setengah lainnya? Aku sudah tidak memegang uang sepeser pun sekarang ini. Karena ibuku mengambil semuanya. Iya, semuanya. Hah? Kau serius? Kamu benar-benar memberikan semuanya pada ibumu? Iya, kamu tidak salah dengar kok. Aku benar-benar memberikannya pada ibuku semuanya. Karena itu juga aku tidak memegang uang sepeser pun sekarang ini. Semuanya sudah kuberikan pada ibuku. Atau lebih tepatnya benar, sudah diminta semua oleh ibuku. Aku tidak apa-apa kok. Wajar saja karena ibuku memang membutuhkan uang itu untuk keperluan sekolah adikku. Jadi mau bagaimana lagi kan? Mau tidak mau, ya aku harus seperti itu. Ya sudah, ayo kita pulang. Ini sudah benar-benar gelap. Ayo. Kamu benar-benar malang ya? Iya, kamu benar. Sudahlah, tidak usah membahas itu lagi. Ayo kita pulang. Ini benar-benar sudah gelap. Ayo. Ngapa buru-buru sekali sih? Ayo. Gabi, apa-apa? Sudahlah, ayo Kamu ingin membawaku kemana? ke tempat yang aku bilang tadi. Kamu tidak dengar perkataanku tadi. Tadi kan sudah kubilang Tenang bahwa... saja, aku yang traktir. Tidak usah. Aku juga tahu kok kalau kamu kekurangan. Setidaknya sekurang-kurangnya aku masih bisa beli makanan yang aku sukai. Kamu? Iya sih. Sudahlah, jangan banyak bicara. Ayo. Tapi Sudah, ayo. terima kasih banyak ya atas traktirannya. Aku benar-benar merasa tidak enak padamu. Iya, sama-sama. Aku benar-benar merasa tidak tega padamu. Masalah uangmu itu ya, seharusnya kamu tidak perlu tahu memberikan ibumu. Itu kan hasil jerih payahmu sendiri. Kenapa kamu malah memberikan semuanya pada ibumu? Karena terpaksa dan dia sangatlah pemarah. Bagaimana jika kamu mencoba untuk berbohong sekali-sekali? Sepertinya. Kamu serius menyarankan itu pada aku? Tidak. Dengar ya Lu, kalau kamu terus hidup menjadi sapi perah ibumu itu, percayalah padaku, kamu itu tidak akan maju-maju. Yang ada kamu malah mati kelaparan. Terkadang berbohong itu tuh penting tahu. Kau tidak mau kan jika hidupmu begini terus? Ya berarti kamu harus berani melakukan sesuatu, sekalipun itu sesuatu yang pantang untuk dilakukan. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarimu kok. Kamu hanya tinggal bilang kepada ibumu yang mata duitan itu bahwa gajimu itu tuh dipotong sebagai bentuk denda karena kamu telah memecahkan piring, membengkokkan sendok, mematahkan garpu, dan apapun itu. Setelah nanti uang yang dipotong karena denda itu tinggal kamu masukkan saja ke kantongmu. Bagaimana? Dasar kau ini benar-benar membawa pengaruh buruk ya. Aku tahu, sangat-sangat tahu apa yang aku alami itu sesuatu yang tidak adil. Tapi tidak sepantasnya kita melakukan itu. Masih banyak cara lain untuk mengatasinya. Jadi sepertinya aku tidak perlu untuk melakukan itu. Terserah kamu saja deh. Kan aku cuma mau menyarankan. Kalau kamu tidak mau ikut, ya terserah. Mungkin bagimu ya masih punya banyak cara lain, tapi bagiku tidak. Kamu tahu, aku sangat-sangat ingin kuliah, tapi dua orang tua itu tidak memperbolehkan aku untuk kuliah dengan alasan yang tidak masuk akal. Tetapi dengan cara itu, aku bisa. Walaupun tidak kuliah, tetapi sekolah itu saja sudah cukup kok bagiku. Setidaknya bisa membuat masa depanku lebih terjamin kan? Dan tidak hanya menjadi sebatas pelayan kafe saja. Lagi pula, aku merasa itu hakku kok. Jadi, mengapa tidak? Jadi kamu benar-benar melakukan itu? Iya, aku sangat-sangat tahu bahwa itu salah. Tapi setelah aku gak peduli. Nyatanya, dengan cara itu, aku bisa meraih apa yang aku mau. Apapun akan aku lakukan untuk sesuatu yang aku sukai, yang aku gemari, yang aku cintai. Dengan cara apapun, bukankah begitu? Oh, ternyata seorang Gabi bisa mencintai juga ya. Aku benar-benar baru mengetahuinya. Tapi selepas dari itu semua, aku hanya bisa mendukungmu saja deh. Aku rasa semua yang kau lakukan dan katakan itu ada benarnya juga. Tapi, setelah yang pastinya semangat untukmu. Semoga akhir yang baik menanti ya. Semoga saja ya. Ya sudah, aku pergi sekolah dulu ya. Kamu juga jangan lupa ambil pesananmu itu ya. Lalu pulang sampai Sekolah? Malam-malam begini?
kamu serius? Iya, serius. Kan sudah aku bilang tadi. Masalah malam atau tidaknya, ya kamu pikir aja sendiri. Kalau aku mau ngambil kelas pagi, siang, ataupun sore, kira-kira aku bisa nggak pergi berangkat kerja? Enggak kan? Ya sudah, karena itulah aku mau ngambil kelas malam. Nih, aku mau berangkat. Jadi kamu mengerti kan sekarang? Oh, seperti itu. Ya sudah, aku minta maaf ya. Aku tidak tahu soal itu. Tidak. Santai saja. Aku tadi hanya ingin memberitahukan saja kok. Karena melihatmu, aku jadi ingin sekolah juga rasanya. Kamu sudah terlambat belum sih? Sudah pergi sana? Iya, aku pergi. Oh ya, aku juga titip salam ya untuk ibumu yang kikir itu. Iya. Ya sudah, terima kasih ya sekali lagi atas traktirannya. Ya. Pelit. Segala berhenti lagi. Bodoh banget ya. Udah, kasihan. Kita gangguin dia yuk. Bagaimana? Bosan gak sih dari tadi kayak gini terus? Mulutku udah gatel banget nih mau menghina orang. Ya kan? Bagaimana, Liv? Kamu mau ikut nggak? Kalau nggak sih ya nggak apa-apa. Ya ikutlah. Yang penting mah bareng-bareng sama kalian. Nggak apa-apa. Ayo. Oke deh kalau begitu. Lagian juga aku masih geram sejujurnya sama dia. Gara-gara masalah yang kemarin malam itu. Sok sibuk banget. Bilang aja pelit ya kan? Ya udahlah, yuk. Ayo lagi pelit. Jangan melamun terus loh. Nanti kesurupan. Kehadiran kami di sini tuh kami mau bertanya. Sebenarnya kenapa sih kamu selama ini selalu pelit ke kita? Kita itu kan cuma butuh penjelasan ya. Bukan yang minta jawaban-jawaban. Kenapa sih kamu pelit banget? Aku dan teman-temanku sangat penasaran dengan itu. Bisa jelaskan tidak alasannya? Ditanyain malah diam saja. Kamu tuh punya mulut atau tidak sih sebenarnya? Atau memang budak? Dilihat dari ekspresinya sih sepertinya dia pura-pura budak deh. Benar-benar gak ada sopannya ya. Apa sepertinya lagi stres ya? Awas nanti gila loh kamu. Sudahlah, yuk kita pergi saja yuk dari sini. Kayak ngomong sama patung tau nggak? Atau mungkin udah jadi patung ya? Membosankan. Sampai jumpa lagi pelit. Tiga idiot itu, apa sih mereka menghilang dari dunia ini? Aku benar-benar ingin muntah setiap melihat mereka bertiga. Kakak kan sudah berjanji akan membantu kami pada malam hari ini. Jadi kenapa ingin langsung pulang? Ayo kita bersih-bersih terlebih dahulu sebelum tutup. Kebiasaan deh, ngelondong aja terus. Gini ya, bukannya aku nggak mau, tapi aku capek banget. Seharian ini kan kamu tahu aku kerja. Jadi ya udah deh, besok aja lagi deh ya. Lagian itu kan udah ada Luke yang ngebantu kamu. Seharusnya nggak butuh aku lagi. Udah jangan buat repot. Aku pulang ya. Bye. Gabi, tunggu sebentar.
Bagaimana jika kita pulang bersama lagi? Lagian ini sedang hujan dan kamu tidak membawa payung. Atau jika kamu ingin lanjut sekolah lagi, aku bisa mengantarmu kok ke sana. Jadi Yuk, aku hari ini nggak ada kelas sih, jadi libur, langsung pulang. Jadi yuk. Ngomong-ngomong maaf ya, jadi menyusahkan. Aku benar-benar buru-buru tadi pagi. iya, tidak apa-apa. Mari. Aku harus senang, aku harus senang. Apa dia menyukaiku ya? Aku benar-benar sudah lama tidak merasa deg-degan seperti ini. Kali ini iya dia suka sama aku deh. Iya kali ya? Buktinya aku digandeng. Apa aku tanya langsung saja ya? Tidak. Itu memalukan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Oh ya, jika sewaktu-waktu nanti ada apa-apa dan perlu untuk pergi ke rumahku ada di sekitaran sini ya. Iya, kalau begitu kamu langsung pulang saja. Tidak apa-apa, aku pulang sendiri. Rumahku sudah dekat dari sini kok. Iya, kalau masalah itu tidak apa-apa. Kan memang aku yang menawari kamu untuk pulang bersama. Lagian ini juga sudah malam, rawan terjadi tindak kriminal. Jadi, Op. Tadinya aku tidak mau menanyakan ini, tapi kamu menyukaiku ya? maksudnya, Pegangan tanganmu ini dan omonganmu tadi? kamu lihat sendiri kan payungku ini sekecil apa. Kalau aku tidak menggandengmu, pasti kamu akan jelalatan dan kamu akan basah. Dan yang Tidak percaya. Ya sudah, terima kasih banyaknya atas sumbangannya. Lain kali ajak aku seperti ini lagi ya. ya sama-sama. Ya sudah, sana masuk. Ya sudah, sampai jumpa lagi. Kenapa aku bisa naik bus tiap hari seperti ini? Kan enak, walaupun harus tetap lari juga sih. Bentar, kayak ada yang kurang. Tapi apa? Iya, mana lu? Tumben-tumbenan tidak ada. Kak, kemana lu? Apa dia belum datang? Atau mungkin ada urusan di luar? Tidak ada. Aku yang pertama kali sampai di kafe ini. Dia memang belum berangkat saja dari tadi. Menyebalkan sekali sih. Kan jadinya aku yang nyapu. Padahal biasanya dia. Kemana dia? Tidak biasa-biasanya. Udah 3 harian ini dia tidak berangkat juga. Apa aku tunggu saja ya dia? Ya deh, aku tunggu saja dia. Dia sangat-sangat tidak biasanya seperti ini. Sepertinya ada sesuatu. Saat ini katanya. Sepertinya aku akan mulai dari rumah itu dulu. Ya, tunggu sebentar. Iya, ada apa, Kak? Sebelumnya mohon maaf ya mengganggu malam-malam begini. Saya mau bertanya, apakah di sekitaran sini ada pria yang bernama Lup? Maaf, Kak, saya juga baru pindah di sekitaran sini, jadi saya belum terlalu kenal di sama tetangga sekitar.
Kak. Oh, begitu ya. Ya sudah, saya lanjut ke rumah berikutnya dulu ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Ya, tunggu sebentar. Ya, siapa ya? Mohon maaf Bu, mengganggu malam-malam begini. Saya mau bertanya, apakah di sekitar sini ada pria yang bernama Luke? Apakah Ibu tahu tempat tinggalnya kira-kira di mana? Iya, Nak, tidak apa-apa, santai saja. Untuk rumahnya Nak Luke, tahu. Nah, di sana tuh rumahnya tuh yang cat putih. Di seberang sana itu dia rumahnya. Hati-hati loh ya, Nak. Ibunya tuh galak, kamu dimarahin loh. Oh iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. Kalau begitu saya pamit ya Bu, permisi. Oh iya, sama-sama. Ya, sebentar. Siapa? Malam-malam begini. Cepat, ada perlu apa? Iya Bu, mengenai itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya teman kerja dari pria bernama Luke. Benar ini tempat tinggal dari Luke itu sendiri? Jika iya, apa Luke-nya ada Bu? Iya benar, saya ibunya untuk Luke. Tidak, dia tidak sakit. Hanya memang tidak pulang-pulang saja sih. Gak tahu dia kemana. Mungkin sedang mencari uang tambahan. Berarti Ibu sama sekali belum melakukan pencariannya ya? Apakah dia benar-benar anak Ibu? Saran saya, sepertinya Ibu harus segera melapor kepada polisi deh. Alah, sudahlah, tidak usah repot-repot. Asal kamu tahu ya, kondisi keluarga ini tuh sangat-sangat sulit. Dan dia sebagai anak pertama, ya wajib seperti itulah sebagai bentuk kerja keras dia. Gimana sih kamu ini? Udah sana pulang. Saya capek mau istirahat. Datang malam-malam begini hanya untuk menanyakan dia. Gak penting tahu nggak? Ganggu waktu tidur saya saja kamu ini. Kalau misalnya ibu kafe itu nanya-nanya tentang lu, udah kamu bilang aja dia lagi sakit, izin gitu aja aku ribet. Udah kan, pulang sana. Orang tua macam apa kamu? Menyedihkan. Tidak sopan kamu ya. Ih, dia benar-benar membuatku jijik. Kenapa dia bisa begitu tega sih dengan lu? Sepertinya lu adalah anak pungut. Kasian dia, benar-benar hanya dijadikan sebagai sapi perah oleh ibunya. Ternyata yang dia ceritakan benar ya. Oh, kira dia lebih-lebihkan. Ternyata memang seperti itu. Oh tidak, dia lebih iblis daripada itu. Di mana ya dia? Apa dia bunuh diri? Tidak. Apa yang aku pikirkan sih? Selamat pagi. Pagi juga. Oh ya, kemana saja kau 3 hari belakangan ini? Benar-benar bagaikan ditelan bumi, tahu nggak? Bahkan aku kira kamu sudah mati loh, saking tidak ada kabarnya. Bu Diana bahkan sampai bertanya-tanya kemana perginya kamu. Dan karena aku juga penasaran mengenai itu, jadinya aku pergi deh ke rumahmu kemarin malam. Tapi wanita tua itu benar-benar membuatku. Ih, Wanita tua? Siapa itu? Ibuku. iya ibumu, dia benar-benar menyekelkan. Aku membencinya. Sudahlah, dia mengalihkan topik lagi. Jadi sebenarnya aku kemana 3 hari belakangan ini? Aku hanya sedang ada urusan di luar, jadi tidak ada apa-apa. Lu, kamu itu sangat tidak pandai berbohong. Kamu tahu itu kan? Sudahlah, jujur saja. Kalau sekiranya bisa aku bantu, akan aku bantu, oke? Beneran tidak ada apa-apa loh. Aku serius. Iya. Astaga, sebenarnya apa sih yang membuatmu takut membicarakan itu kepadaku? Aku tidak bermulut ember kok, jadi tenang saja. Kok ini? Begini, malam saat aku mengantarmu pulang, aku dijumpai oleh sesosok yang menyeramkan. Dia menawarkanku sesuatu, kehidupan, dan aku menerimanya untuk sementara. Oke. Terus lebih spesifik lagi dong. Tidak ada lagi. Kalian berdua kerja malah ngobrol. Dengarkan, kita disuruh kembali bekerja, jadi sudah dulu ya. Nanti kapan-kapan aku ceritakan lagi.
Siapa? Kamu lagi. Ada apa? Cepat, saya mau tidur. Begini Bu, mengenai lu, kenapa dia tidak masuk lagi ya? Apakah dia sakit? Atau bagaimana? Ibu pemilik bertanya lagi dan menyuruh saya menjenguk. Sudah mati, oke? Sudah, aku tidak perlu mencarinya lagi. Dia sudah mati. Kemarin malam dia tertabrak mobil di Jalan Victoria itu. Benar-benar anak yang ceroboh. Bisanya cuma buat saya susah saja. Gara-gara dia saya terpaksa harus kerja deh. Udah kan? Sana pulang. Gara-gara kamu sebut nama dia lagi saya jadi emosi nih. Sudah, sana. Tunggu apa lagi? Pulang. Gak kamu, gak dia. Sama saja buat saya pusing. Sudah, sana. Ganggu saya tidur saja kamu. Mana dia? Di sini. Jangan berisik. Aku baik. Tidak akan menjahatimu. Mengerti? Aku kasihan melihatmu menangis seperti itu. Kamu mau tidak? Aku antarkan kepadanya. Peduliannya. Kamu bisa. Bisa, sangat-sangat bisa. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarmu ke sana. Bagaimana? Ya, aku mau. Antarkan aku ke sana. Baiklah. Mana dia? Apaan ini? Di mana aku? Apakah aku sedang bermimpi? Gabi, itu kamu. Sedang apa kau di sini? Jadi, bagaimana bisa kamu sampai di sini? Kamu seharusnya sudah tahu kan bahwa ini bukan tempat untukmu tinggal. Iya, aku sangat tahu itu. Mengenai kenapa aku bisa ada di sini, aku tidak tahu cara menjelaskannya seperti apa. Aku akan segera mengantarmu pulang. Sebutkan saja ciri-ciri iblis yang mengirimmu ke sini. Mungkin saja aku mengenalnya. Kalau tidak, aku akan mencarinya. Sudahlah, kamu tuh terlalu terburu-buru, tahu tidak? Setidaknya biarkan aku bersantai di sini. Sebentar saja. Kamu tidak boleh bersantai di sini. Sudah aku bilang kan, ini bukan tempat sembarangan yang bisa kamu tinggali. Jadi, apa ciri-cirinya? Dia yang memasukkanmu ke sini bisa mengeluarkan kamu pula dari sini. Kamu masih punya masa depan yang panjang, Gabi. Jadi jangan mau berada di tempat seperti ini. Kamu mendengarku kan? Ya, aku sangat-sangat mendengarmu. Sangat-sangat mendengarmu. Dan iya, aku akan keluar dari sini. Tapi nanti, aku sepertinya tertarik dengan dunia ini. Kamu tahu, selama aku berharian tadi, aku bisa menangkap satu kesimpulan. Bahwa tempat ini memiliki kehidupan yang sama. Seperti tempat tinggal kita yang asli. Yang pastinya lebih praktis, lebih mudah. Dan aku... Tidak boleh. Jangan tergiur dengan itu semua, Gabi. Itu hanya sesaat. Yang nantinya akan menghancurkanmu secara perlahan. Kamu mengerti itu kan? Gabi,
Kau mendengarku kan? Dengar, semua yang ada di sini itu adalah tipuan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa hidup enak di sini. Kamu kelihatan lebih berisi ya sejak tinggal di sini. Dan selebihnya lihat itu, pakaianmu, tempat tinggalmu yang sekarang. Bukankah sudah menunjukkan semuanya? Semua yang kukatakan tentang tempat ini. Benar kan? Kau ini benar-benar keras kepala ya. Dan ekspresimu itu, kenapa? Kau tidak takut? Tidak. Kenapa aku harus takut? Aku sudah tidak tahu harus bilang apa lagi. Sudah sana, pergi istirahat terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bicarakan lagi semuanya. Aku benar-benar bosan. Aku yakin di sini pasti banyak hiburan. Hanya dianya saja yang tidak mengizinkanku untuk keluar. Hei Luke, ayolah. Aku benar-benar bosan tahu tidak dari tadi di sini terus. Maksudku, ayo kita pergi keluar yuk. Aku janji di luar tidak akan macam-macam. Aku benar-benar hanya ingin lihat-lihat. Ya. Tidak, Gabi. Sudah aku bilang berapa kali sih padamu. Kamu ini benar-benar keras kepala ya. Ya, tapi aku benar-benar bosan tahu tidak. Ayolah, pergi ke minimarket saja. Aku benar-benar penasaran dengan semua yang ada di tempat ini. Tidak usah penasaran dengan itu. Sama saja tidak ada bedanya. Tidak mungkin tidak ada bedanya. Pasti ada lah. Kamu ini mencoba membohongiku ya? Kamu pikir aku tidak tahu? Ayo lalu, sebenarnya apa sih yang membuatmu takut membawaku keluar? Aku tidak akan ngapa-ngapain, jadi tenang saja. Aku saat ini benar-benar bosan. Iya, sungguh. Hanya bosan, tidak terpikir apa-apa. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Kamu sangat-sangat mudah untuk terhasut, dan di luar sana penuh dengan iblis-iblis penghasut. Aku tidak yakin kamu bisa menanganinya dengan dewasa. Jadi sepertinya... Tidak akan terhasut. Aku benar-benar bisa menjamin itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Oke? Jadi bagaimana? Ya sudah, ayo. Nah gitu dong. Dari tadi lama sekali sih kamu. Tinggal jawab ayo saja. Aku benar-benar tidak bisa menang melawanmu. Sudah, ayo cepat. Kalau kamu takut aku kabur, kamu bisa menggandeng tanganku. Oke? Sebenarnya di tempat ini ada berapa jenis makhluk sih? Kasir ini berbeda dengan lu. Wanita yang mengantarkanku ke tempat ini juga berbeda. Sebenarnya apa yang membuat mereka berbeda ya? Apakah karena jenis kelamin? Tidak. Atau karena kependudukannya ya? Gabi, tersenyumlah. Sebenarnya makhluk di dunia ini tuh ada berapa jenis sih? Kamu dengan kasir itu berbeda, dan dengan wanita yang mengantarkanku ke sini juga berbeda. Jadi sebenarnya itu karena apa? Atau hanya perbedaan biasa? Maksudku itu yang tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Itu dipengaruhi. Untuk yang sepertiku, itu adalah manusia yang sudah mati. Yang kasir tadi adalah penduduk asli tempat ini. Dan untuk yang mengantarkanmu ke tempat ini, dia adalah iblis. Tinggi dari tempat ini. Iya, itu maksudku. Lalu pada saat kasir itu meminta bayaran, mengapa dia malah menyuruh kita untuk tersenyum? Apa tempat ini tidak memiliki alat tukar seperti uang? Tidak, mereka tidak memiliki itu. Di tempat ini hanya menyuruh kita tersenyum. Untuk mendapatkan sesuatu yang seperti itu, aku yakin sekarang kau berpikir bahwa tempat ini adalah tempat yang menyenangkan. Karena kapan lagi kan bisa mendapatkan semuanya hanya dengan tersenyum saja? Tapi lama-kelamaan, percayalah, suatu hari nanti akan ada saatnya kamu akan menyesali pemikiranmu itu dan merasakan dibunuh secara perlahan-lahan. Semua yang ada di tempat ini adalah tipuan, termasuk makanan yang sedang aku masak ini. Benar-benar akan menjadi hambar pada waktunya. Semua yang ada di tempat ini adalah jebakan. Jebakan? Untuk siapa? Ya untuk orang-orang sepertimu. Orang-orang yang serakah dan tidak mau berusaha. Apa-apa maunya yang simpel, yang praktis. Dan aku tidak akan membiarkanmu jatuh dalam jebakan itu. Sehabis ini aku tidak mau menerima perdebatan apapun lagi. Pokoknya kamu harus beritahukan iblis yang membawamu ke sini, dan aku akan mengantarmu kembali ke tempat yang seharusnya.
Tidak peduli apapun yang lu katakan tentang tempat ini. Yang pastinya, aku tetap nyaman ada di sini. Aku tidak peduli jika rasa itu lama-kelamaan mulai memudar. Yang penting, semua yang aku inginkan dapat tercapai. Biarkan saja menderita pada akhirnya. Hei manusia, sedang apa kok di sini? Ini bukan tempatmu. Kamu seharusnya tahu itu kan? Iya, saya tahu itu. Apa menurutmu tempat ini adalah tempat yang menarik? Mengapa menanyakan itu? Kau terlihat mencurigakan, jadi sebaiknya tidak kuberitahukan. Maaf ya, dan aku sepertinya akan pindah tempat, jadi tidak usah terburu-buru seperti itu dong. Kau tertarik kan? Sudahlah, tidak usah berbohong lagi. Aku tahu itu. Memangnya kau ada urusan di situ? Tentu saja. Mau kuberitahukan tidak? Caranya biar bisa tinggal di sini. Bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Kalau kau memang tahu caranya, ya beritahukan saja. Lagi pula jawabanmu tadi benar. Aku memang tertarik untuk tinggal di sini untuk selama-lamanya. Aku tahu itu. Dan dengan senang hati akan kuberitahukan kamu bagaimana caranya. Caranya mudah. Setelah kamu keluar dari tempat ini dan kembali ke tempat aslimu, jangan pernah melakukan penyucian diri, alias jangan pernah bertobat. Teruslah berada di sisi yang sekarang kamu pijak. Dengan begitu, kematian yang akan datang akan menjadi pintu masukmu kembali ke tempat ini, yang pastinya sudah untuk selama-lamanya, sampai dengan kematian keduamu. Kamu mengerti itu kan? Kematian kedua. Maksudnya, selama-lamanya di sini bukan berarti tidak akan mati, sama seperti di tempat aslimu. Di sini juga kematian berlaku dan disebut sebagai kematian kedua. Tapi bukan karena kecelakaan atau masalah kesehatan, tetapi karena rasa hampa yang merajalela. Dan ketika rasa hampa yang benar-benar hampa itu kamu dapatkan, kamu akan dihapuskan secara perlahan-lahan. Setelah kematian itu, apakah akan ada yang terjadi? Tidak. Menyenangkan kan? Gabi, kau ini benar-benar ya. Kau ini benar-benar keras kepala ya. Sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa kamu tidak boleh sembarangan selama ada di sini. Kau, aku akan sangat berterima kasih jika kamu tidak menyampaikan apa-apa padanya. Jangan mengajaknya untuk jatuh juga sepertimu. Ayo, kamu memang tidak boleh lama-lama ada di sini. Aku tidak mau menerima alasan apapun darimu lagi. Sekarang cepat, sebutkan ciri-ciri iblis yang mengantarmu ke sini. Sehabis itu kita akan mencarinya. Berikan aku kesempatan ya, satu kali saja. Aku tadi hanya bosan dan tidak sengaja melakukan itu. Jadi... Tidak, aku benar-benar sudah muak dengan semua alasanmu itu. Aku tidak mau percaya kamu lagi. Aku tahu, pasti wanita yang tadi itu sudah memberitahukanmu sesuatu kan? Dan aku tidak mau kamu melakukan apa yang dia katakan itu. Jadi, ayo, sekarang kamu harus sebutkan ciri-ciri iblis yang mengantarmu ke sini. Hei, kamu mendengarku kan? Ayolah Gabi, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Jadi kumohon. Ya, aku sudah lumayan lupa mengenai ciri-cirinya. Tapi yang pastinya dia punya rambut. Rambutnya pendek sepundakan dan di kepalanya seperti dilingkari labu. Dan dia juga berbicara dengan cara berbisik. Itu saja sih yang aku ingat. Oke, sepertinya aku tahu siapa dia. Aku pernah melihatnya kalau tidak salah di taman. Ayo kita pergi ke sana. Bagaimana jika sehabis bersantai saja? Ayo. Di sini, aku benar-benar mengingatnya. Itu dia maksudku. Bagaimana? Benar tidak? Iya. Oke, ayo kita ke sana. Permisi Nona. Saya mau minta tolong mengenai dia. Apakah Nona masih mengingatnya? Jika iya, saya benar-benar minta tolong. Saya mengingatnya mengenai permintaan tolong tadi. Saya akan membantu kalian mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Benar. Iya, benar sekali. Saya benar-benar memohon untuk itu. Bagaimana denganmu, Nona? Kau mau tidak? Iya, dia setuju dengan itu. Jadi apakah bisa Nona memulainya sekarang? Tentu saja. Ayo, ikuti aku. Sudah sana. Tunggu. Ini kesempatanmu. Pergi. Kamu masih punya masa depan yang panjang, oke? Ya kan? Aku tidak tahu. Aku merasa tidak ada harapan lagi di sana. Itulah mengapa aku Coba deh, kamu usahakan terlebih dahulu. Maksudku, jangan langsung menyerah begitu saja. Bahagiamu di sana itu jauh lebih baik daripada bahagiamu di sini. Jadi kamu harus berusaha dulu ya, buat dirimu bahagia di sana. Asal kamu tahu ya, aku tuh ingin sekali punya kesempatan yang sama dengan kamu. Makanya aku berusaha untuk kembali pada saat itu. Saat pertama kali aku masuk ke dunia ini, aku sudah menceritakannya padamu kan?
Iya, tapi kan aku dan kamu berbeda. Tapi sepertinya akan ku coba terlebih dahulu. Iya, aku rasa begitu. Iya, benar. Pelan-pelan saja, yang penting pasti, oke? Ya. Sudah, pergilah. Dia sudah menunggumu. One. Two. Three. Aku benar-benar kembali ke sini lagi. Hei lu, lihat sini. Aku kembali. Aku tebak kamu pasti sangat merindukanku kan? Aku tahu itu kok, makanya aku sengaja kembali ke sini. Bagaimana? Kamu senang kan? Gabi, kamu benar-benar bodoh ya. Sudahlah, tidak usah berbohong. Aku tahu itu kok. Otakmu benar-benar sudah rusak ya.